Benda apa yang ada di atas sumur yang seperti roda? Oh, itu namanya katrol. Benda itu memudahkan mengangkat air dari dalam sumur. Hai, bolehkah kamu membantuku membawa sepeda ini ke truk? Baiklah, tapi supaya membawanya lebih mudah, kita harus memakai bidang miring. Permisi, bolehkah kamu membantuku mengangkat batu ini? Baiklah. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dibuat oleh manusia untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana sendiri ada beberapa macam, ada tuas atau pengungkit, kemudian katrol, dan juga bidang miring. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda-beda, tetapi ketiganya sama-sama berfungsi untuk memudahkan kerja manusia atau untuk menghasilkan keuntungan mekanik atau yang biasa kita sebut KM. Nah, setiap pesawat sederhana ini memiliki rumus KM atau keuntungan mekaniknya masing-masing. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu tuas. Tuas atau pengungkit memiliki 3 titik. Yang pertama titik kuasa, yaitu titik tempat melakukan usaha. Kemudian yang kedua titik beban, yaitu titik tempat beban diletakkan. Dan titik tumpu, yaitu tempat pesawat ditumpu. Nah, kemudian ada lengan kuasa, yaitu jarak antara titik kuasa ke titik tumpu. Dan ada lengan beban, yaitu jarak dari titik beban ke titik tumpu. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, ya. Jadi AC itu adalah lengan kuasa karena C adalah titik tumpu dan A adalah titik kuasa. BC itu adalah lengan beban karena C adalah titik tumpu dan B adalah beban. Tuas atau pengungkit terdiri dari 3 jenis, yaitu pengungkit jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Perbedaan antara ketiganya itu terletak pada titik-titiknya. Contoh, jenis 1 ya, pengungkit jenis 1 itu titik tumpu terletak di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah jungkat-jungkit dan gunting. Sementara pengungkit jenis 2, titik bebannya terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pada gerobak beroda 1 atau pemecah kenari. Sementara pada pengungkit jenis ketiga, titik kuasanya terletak di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh pengungkit jenis ketiga adalah pinset, stapler. Nah, rumus untuk menghitung keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh tuas adalah sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan usaha dibagi dengan gaya atau W dibagi F. Keuntungan mekanis juga bisa dihitung dengan rumus LK atau lengan kuasa dibagi dengan LB atau lengan beban. Sehingga kita bisa tulis LK per LB sama dengan W per F. Lalu kita kali silang LK dikali F sama dengan W dikali LB. Nah, yuk kita coba langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah berat beban yang harus diangkat oleh tuas tersebut, serta tentukan keuntungan mekanisnya. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah yang 5 meter itu adalah lengan kuasa. Lengan kuasanya 5 meter. Lalu jarak dari titik tumpu sampai beban itu lengan beban. Lengan bebannya 2 meter. Kemudian diketahui juga gaya yang bekerja itu adalah 100 Newton. Yang ditanya ada 2. Yang ditanya yang pertama berat beban yaitu W, serta tentukan keuntungan mekanis berarti KM-nya. Yuk kita mulai hitung berapa W dan KM-nya. Jawab yang pertama dulu ya. Untuk mencari W-nya kita pakai rumus yang ini ya. KM sama dengan W per F kan. Sama dengan juga LK per LB. Nah, lalu kita kali silang. W dikali LB sama dengan F dikalikan dengan LK. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya W ya. Ini kita kotakin dulu. Berarti untuk mencari W, kita bisa pakai rumus F dikali LK dibagi LB ya. Boleh juga ditulis gini nih. W sama dengan LK per LB dikali F. Sama aja ya. F kali LK dibagi LB. Sama dengan, ayo masukin angkanya. LK-nya 5.
LB-nya 2 dikali 100 Newton. Berarti 5/2 kali 100 ya. 100-nya bisa dicoret nih. Kita coret jadi 50. 5 dikali 50, 250 Newton. Jadi jawabannya beratnya adalah 250 Newton. Selanjutnya yang kedua yang ditanya keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis tadi kita pakai LK per LB bisa, mau pakai W per F juga bisa ya, karena kita udah punya W-nya. Pakai LK per LB aja ya, karena hasilnya pasti sama aja kok. LK-nya 5, LB-nya 2. Meter dicoret, jadi 5/2, jawabannya 2,5 ya. Keuntungan mekanisnya adalah 2,5. Begitu caranya ya. Pesawat sederhana yang berikutnya adalah bidang miring. Rumus untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring adalah W per F atau L per H. Atau kadang-kadang L juga dituliskan dengan S ya. Jadi L itu adalah panjang papan bidang miring. Kadang-kadang dilambangkan juga dengan huruf S. W adalah berat beban, F adalah gaya, L panjang papan atau S ya, satuannya meter, H adalah ketinggian bidang miringnya. Nah, supaya lebih paham, yuk kita coba juga mengerjakan latihan soal berikut ini. Cermati gambar bidang miring berikut ini. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukanlah yang pertama keuntungan mekanisnya, kemudian yang kedua adalah berat bebannya. Tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui adalah ketinggian atau H 3 meter. Kemudian S itu jarak perpindahan bendanya ya, itu adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah keuntungan mekanisnya dan berapakah berat bebannya. Nah, coba kita perhatikan ya adik-adik ya, 4 meter itu adalah jarak perpindahannya, bukan panjang papannya. Jadi kita harus tahu dulu panjang papannya, berarti kita mencari bidang miringnya ya. Tulis dulu nih, A yang ditanya itu adalah km-nya. Keuntungan mekanisnya tadi rumusnya L per H atau S per H ya. Tapi dengan catatan S-nya ini kita cari bidang miringnya dulu nih. Kita kan belum tahu nih berapa panjang bidang miringnya. Berarti kita pakai rumus Pythagoras. S sama dengan rumus Pythagoras masih ingat ya. 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti S atau bidang miringnya itu adalah 16 ditambah 9 diakarkan. Akar dari 25 berarti ya. Akar dari 25 itu adalah 5. Nah, berarti kita tahu nih panjang papannya atau bidang miringnya itu adalah 5 meter. Masukkan ke dalam rumus, keuntungan mekanisnya berarti 5 dibagi ketinggiannya 3. 5/3 meternya bisa dicoret. Berarti keuntungan mekanisnya kalau mau dibikin pecahan adalah 5/3. Kalau mau dibuat desimal 1,666 atau 1,67 ya. Setelah tahu km-nya, bisa buat menghitung berat beban. Berat beban atau W itu rumusnya adalah tadi gimana? KM kan sama dengan W per F ya. Berarti kalau mau mencari W sama dengan KM dikali F. Ya, masukkan angkanya, KM-nya adalah 1,67 atau 5/3 aja ya. Kita pakai pecahan nih, 5/3 dikali F-nya adalah 60 Newton. Biar gampang nyoretnya, 60 dibagi 3 adalah 20. 5 dikali 20 berarti jawabannya adalah 100 Newton. Seperti